jauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita pujikan PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Bagi
ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Hari Raya Paskah mengingatkan kepada kita akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita nyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Mari kita berdoa. Seringkali kami menyebut Engkau sebagai Tuhan kami. Namun hidup kami seringkali justru tidak menuruti apa yang Tuhan inginkan. Kami lebih sering mengikuti apa kata hati kami sendiri, pikiran kami sendiri yang semakin membuat jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami memuji Engkau Tuhan, tetapi hidup kami tidak menjadi kesaksian yang menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan,
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, saya akan membacakan berita anugerah dari Tuhan dari surat 1 Korintus 6 ayat 14. Untuk itu saya persilakan jemaat untuk berdiri. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Paduan suara AKP mereka akan menyanyikan sebuah pujian, Kristus bangkit. Saya persilakan. Kristus bangkit sudah, berita yang indah, kuasa maut dan kegelapan dikalahkan. Kristus domba Allah, jalan keselamatan, darahnya menghapuskan dosa dunia. Kasih-Nya terbukti di bukit Kalvari, tanggung dosa dunia, gantikan manusia. Kristus bangkit sudah, berita yang indah, kuasa maut dan
tanggung dosa dunia, gantikan manusia. Kristus bangkit sudah, berita yang indah. Kuasa maut dan kegelapan dikalahkan. Kristus bangkit sudah, Kristus bangkit sudah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh semakin meneguhkan kami untuk kami terus melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan yang menggandeng kami sehingga kami mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam Kristus yang telah bangkit. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 28. Kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari, dipimpin Roh Kudus untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah
Secara khusus pada Minggu Paskah ini, walaupun kita tidak bertatap muka, namun kita bisa berjumpa lewat online atau live streaming. Namun kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresent. Dia Tuhan yang maha hadir. Oleh karena itu Dia adalah Tuhan yang tetap hadir bersama dengan kita saat ini. Dan Tuhan juga mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, pada Minggu Paskah ini kita diajak merenungkan sebuah tema, kan ku beritakan sejauh kuatku. Saudara, tema ini sebenarnya menegaskan tentang sebuah tekad, yaitu tekad untuk memberitakan Yesus yang telah bangkit dari kematian, seperti yang ditulis atau diceritakan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1-10 ini. Dan sebenarnya inilah panggilan setiap kita, setiap saudara dan saya, para pengikut Yesus, para murid Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1-10 ini, Matius mengawali berita kebangkitan Yesus itu dengan sebuah kesaksian tentang pengalaman perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Markus 16 ayat 1 disebutkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Diceritakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar menjelang fajar menyingsing, para perempuan itu pergi untuk menengok ke kubur Yesus. Dan disebutkan di dalam Injil Markus 16 ayat 1. Para perempuan itu mau meminyaki jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Sebagai tanda cinta kasih mereka. Tapi juga sebagai tanda duka cita mereka atas kematian Yesus. Namun dikatakan sesampai di kubur Yesus itu, batu besar penutup kubur itu sudah terguling dan kuburnya sudah kosong. Saudara, peristiwa kematian Yesus itu telah membuat para perempuan itu bukan hanya sedih berduka karena kehilangan orang yang mengasihi mereka dan mereka kasihi. Tetapi kematian Yesus juga telah membuat mereka hidup dalam ketakutan, kehilangan pengharapan. Kenapa, saudara? Oleh karena selama itu Yesus adalah orang yang menjadi tumpuan, harapan, andalan bagi kehidupan mereka. Namun ternyata Yesus yang diandalkan mereka itu sekarang telah mati, bahkan mati secara keji. Karena mati disalibkan dan sudah dikuburkan. Sehingga saudara, mereka menjadi orang yang kehilangan pengharapan. Saudara, pengalaman para perempuan yang diberitakan di bagian awal Injil Matius 28 ini sebenarnya juga menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita pada masa kini. Karena pada zaman kita saat ini di sana sini orang di seluruh dunia bahkan sedang mengalami masa sulit akibat dari pandemi virus corona atau COVID-19. Sehingga suasana mencekam, meresahkan, menakutkan itu terjadi di mana-mana. Bahkan saking susahnya hidup ini, makin banyaklah orang yang kehilangan pengharapan untuk hidup. Seperti para perempuan yang kehilangan Yesus. Harapan dan andalan mereka telah mati. Dan biasanya orang kalau sudah kehilangan pengharapan,
orang itu akan merasa, buat apa aku ini hidup? Gak ada artinya lagi. Dan pada akhirnya orang seperti itu akan menjadi putus asa, kehilangan tekad, semangat untuk melanjutkan kehidupan. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan pengharapan seperti para perempuan yang hanya percaya kepada Yesus yang mati dan dikuburkan itu. Saudara, berita Paskah kebangkitan Yesus yang disampaikan dalam Injil Matius 28 ini adalah berita yang membangkitkan semangat hidup. Berita yang mengajak kita untuk kita memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa Yesus yang telah mati dikuburkan itu adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Yesus yang menang atas kuasa maut, kuasa kematian. Seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para perempuan yang sedang ketakutan dan kehilangan pengharapan itu. Dikatakan, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, kalimat janganlah takut sebab Yesus telah bangkit. Inilah pesan Paskah. Berita pengharapan bagi setiap orang yang sedang kehilangan pengharapan di tengah kehidupan zaman yang makin sulit dan susah ini. Saudara, di dalam Matius 28 ayat 9 dan 10 disebutkan Tiba-tiba Yesus pun juga datang menemui perempuan-perempuan itu dan berkata, "Salam bagimu." Yesus yang bangkit itu memberikan salam damai sejahtera Allah. Paulus mengutip di dalam tulisannya Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7 tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, itulah damai sejahtera yang dibawa dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit kepada perempuan-perempuan itu. Lalu perempuan-perempuan itu datang mendekati Yesus, kemudian memeluk kaki Yesus dan menyembah Dia. Saudara, ini menegaskan bahwa Yesus yang mati itu benar-benar Tuhan yang hidup, bukanlah Tuhan yang mati. Sehingga seperti lagu yang kita nyanyikan bersama, sebab Dia hidup ada hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, para perempuan yang awalnya mereka datang ke kubur dengan hati yang dirundung ketakutan, duka cita, hopeless, tanpa harapan. Namun kemudian sekarang berubah. Mereka segera pergi dari kubur itu, meninggalkan kubur itu dengan takut dan sukacita. Takut di sini artinya mereka kagum, heran, dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya yang lain, seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Saudara, kalau kita perhatikan, Yesus juga mengatakan perkataan yang sama seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, yaitu apa? Jangan takut, don't be afraid. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut. Sebuah kata yang menjadi pengharapan bagi setiap orang yang sedang kehilangan pengharapan. Jadi dalam Alkitab kalau dihitung itu ada 365 kali ungkapan jangan takut. 365 kali itu sesuai dengan hari kita selama 1 tahun. Yang artinya tidak ada alasan untuk menjalani hari-hari kita dengan ketakutan. Karena ada Tuhan di tengah kehidupan kita juga. Kita boleh takut, asal takutnya adalah hormat dan tunduk akan Tuhan. Ini yang harus kita pelihara dengan baik. Dan itulah juga yang ditegaskan oleh Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan juga roh hikmat. Roh hikmat. Saudara, mengapa Yesus yang bangkit itu dia menunjuk tempat untuk menjumpai para muridnya di Galilea? Kok bukan di Yerusalem, pusat ibadah orang Yahudi waktu itu, atau tempat-tempat lain yang lebih terhormat begitu? Kalau kita pelajari, rupanya Galilea ini adalah tempat pertama di mana para murid dipanggil dan dipilih oleh Yesus. Yaitu ketika mereka masih menjadi nelayan dan sedang bekerja menangkap ikan. Pertemuan di dekat Danau Galilea itu tentu ini merupakan momen atau saat yang sangat mengingatkan kembali akan panggilan mereka mula-mula sebagai murid-murid Yesus. Karena Yesus pernah berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan saat mereka bertemu kembali dengan Yesus yang bangkit, Yesus mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Ini sangat mengingatkan kepada panggilan mula-mula dari Yesus kepada mereka. Dan sebelum terangkat ke surga, Yesus juga berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, "Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Yang menunjukkan bahwa Yesus tetap memberikan kepercayaan dan sekaligus tanggung jawab kepada para muridnya untuk meneruskan karyanya di dunia ini. Yesus berkata, dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Itu berarti bahwa kepada kita pun juga diberikan kepercayaan, tapi juga sekaligus tanggung jawab untuk kita meneruskan karya Yesus. Saudara, menyambut Paskah, bukan hanya kita diingatkan akan Yesus yang telah bangkit, tapi kita juga diingatkan akan tanggung jawab kita untuk meneruskan karya Yesus. Sudahkah kita melakukannya? Kita belajar dari sikap Paulus. Dia mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku." Bahkan dia menegaskan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Injil yang hidup adalah Injil yang terbuka di dalam diri saudara dan saya.
Karena dikatakan hidupmu adalah kitab terbuka yang dibaca oleh semua orang. Apakah mereka melihat Yesus di dalam hidupmu? Saudara, mari kita wujudkan tekad dan semangat kita seperti tema kita. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami kebangkitan Yesus Kristus adalah pengharapan kami untuk melanjutkan kehidupan kami ini dengan sukacita, dengan kemenangan di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kebangkitan gereja-gereja, untuk kembali kepada panggilan-Mu ya Tuhan, panggilan yang mula-mula, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus melalui kehidupan gereja di tengah kehidupan dunia ini. Perbaharuilah kami semuanya Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah kehidupan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menggunakan waktu yang Tuhan anugerahkan, yang masih Tuhan anugerahkan, menjadi waktu yang sangat berguna, bermanfaat, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, melalui tindak tanduk kami, melalui kata-kata kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mendoakan untuk pandemi virus corona atau COVID-19 yang sangat memengaruhi kehidupan banyak orang, bahkan seluruh dunia. Ada banyak orang yang menderita karena pandemi ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan sanak saudara mereka. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Ampuni kalau ada dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolong upaya-upaya untuk menanggulangi penyebaran virus ini dengan bijaksana yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka, para dokter, perawat, relawan, bahkan mereka dari lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berjuang di garis depan untuk dapat menolong mereka-mereka yang lagi menderita ini. Biarlah Tuhan menguatkan mereka, memberikan perlindungan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, belas kasihan-Mu, belas kasihanlah daripada-Mu yang akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan apa yang sudah dipesankan Tuhan dalam pesan Paskah ini. Jangan takut. Pergilah, beritakanlah kabar baik kepada seluruh bangsa ini. Mari kita nyanyikan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski hina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski hina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, undurlah dari tempat ibadah ini dan pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber damai sejahtera, menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.